Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1191. Permintaan Baiki membuat Chen Feng kembali terdiam. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia harus mengakui bahwa kejadian Bai Xian telah menyiksanya. Meski sudah berspekulasi sejak awal bahwa perilaku Bai Xian jatuh ke pulau itu adalah untuk menyelamatkannya. Tapi ketika dia memikirkan kematian rekan-rekannya, dia tidak bisa memaafkan perilaku Bai Xian. Terlebih lagi, fakta bahwa Bai Xian dan Chen Tianming bersama-sama semakin menyakitinya. Jika kedua simpul ini tidak terselesaikan, mustahil untuk berdamai dengan Bai Xian dalam kehidupan ini. Sambil menghela nafas, Chen Feng berkata, "Kakek Baiki, mari kita tangani sendiri masalah antara Bai Xian dan aku. Adapun apa yang kamu katakan, aku akan mempertimbangkannya. Hanya ini yang bisa dia lakukan sekarang, kompromi terakhir." Oke. Baiki tidak berani mengatakan apa-apa lagi tentang masalah ini. Bagaimanapun, semuanya adalah kesalahan Bai Xian. Dan bisa membuat Chen Feng berkompromi sejauh ini sudah merupakan suatu kehormatan besar. Kami hampir selesai berbicara. Chen Feng tiba-tiba teringat sesuatu lagi dan bertanya pada Baiki, "Kakek Baiki, hari itu Chen Tianming dan saya mengalami konflik di Kompleks 0. 6. Meskipun saya tidak melawan Chen Tianming secara pribadi, Jiu Qiansui dan Chen Tianming mendapatkan langkah yang tepat. Pada saat itu, Chen Tianming menggunakan gerakan yang disebut cakar tulang 9 yin. Itu benar-benar merusak perlindungan energi anak berusia 9.000 tahun itu. Tahukah Anda bahwa apa yang dipraktikkan Chen Tianming adalah keterampilan macam apa? Tahukah Anda, usia 9.000 tahun adalah orang yang luar biasa tingkat menengah, dan dia juga memiliki nafas naga. Perlindungan udara yang tebal di tubuhnya membuatnya nyaris tak terkalahkan. Cakar tulang 9 yin yang digunakan oleh Chen Tianming benar-benar menembus perlindungan udara tebal berusia 9.000 tahun, yang sungguh sulit dipercaya. Hanya ketika Anda mengenal diri sendiri dan musuh Anda dapat bertarung tanpa bahaya. Kemungkinan besar dia harus melawan Chen Tianming di masa depan, akan lebih menguntungkan lagi jika dia bisa memahami satu atau dua hal tentang kungfu Chen Tianming. Baiki dan kedua adik laki-lakinya saling memandang, seolah ada sesuatu yang disembunyikan. Setelah sekian lama, Baiki berkata, "Karena kamu tahu identitasmu, kamu juga harus tahu bahwa kamu memiliki tulang terbalik, kan?" Chen Feng mengangguk dan berkata, "Ya, saya tidak tahu mengapa tulang saya keras sebelumnya, tapi sekarang aku tahu, itu karena aku adalah keturunan klan kekaisaran dan memiliki tulang terbalik." Baiki juga mengangguk dan berkata, "Ya, hampir semua keturunan klan kekaisaran Ji memiliki tulang terbalik. Tulang Ni sangat keras dan adalah bakat alami yang mengerikan. Dikatakan bahwa kekerasan tulang belakang keturunan klan Ji imperial bervariasi. Tapi secara umum, mereka semua jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Berdasarkan ini, nenek moyang klan kekaisaran Ji menciptakan sejenis tulang yang hanya cocok untuk kungfu yang dipraktikkan oleh tulang terbaik adalah sejenis kungfu nasional yang disebut nyanyian tulang mati. Menurut legenda, nyanyian tulang mati memiliki 6 jurus dengan tingkat yang berbeda-beda. Semakin jauh ke belakang, semakin sulit untuk berlatih. Jurus kedua adalah cakar tulang 9 yin. Dikatakan hampir tidak ada yang bisa menguasai dua jurus peringkat kelima dan keenam, karena seperti yang saya katakan tadi, bahkan jika Anda memiliki tulang terbalik setiap orang kekerasan tulang juga berbeda. Hanya ketika kekerasan mencapai ketinggian yang sangat langka seseorang dapat menguasai dua gerakan terakhir. Dan dalam seluruh sejarah Ji Imperial Clan, hanya ada tidak lebih dari 3 orang yang menguasai dua gerakan terakhir. Semangat tulang mati, ditambah 6 gerakan menakutkan, ini adalah trik unik keluarga Ji untuk mendominasi domain Ye saat itu. Setelah mendengar kata-kata Baiki, Chen Feng tiba-tiba menyadarinya. Pantas saja Chen Tianming begitu sakti, ternyata ia memiliki tulang terbalik dan telah mempelajari warisan nasional dan nyanyian tulang mati. Hal ini juga membuktikan sekali lagi dari sisi bahwa Chen Tianming adalah keturunan dari klan Ji. Mungkinkah Chen Tianming juga seorang anak yang melarikan diri dari klan Ji di tahun-tahun awal? Saat dia memikirkannya, Bai Xing tiba-tiba mengeluarkan sehelai sutra kuning dari dadanya. Dia menyerahkan sutra-sutra itu kepada Chen Feng dan berkata, "Sutra-sutra ini awalnya digunakan untuk membungkus segel kaisar, dan di atasnya ada kata-kata dan gambar yang merekam nyanyian tulang mati." "Hah?" jawab Chen Feng. "Melewati sutra itu, saya sangat bersemangat.
Aku benar-benar tidak menyangka Bai Xing benar-benar membawa buku rahasia Song of the Dead Bones bersamanya. Saat Chen Feng sedang memeriksa sutra tersebut, Bai Xing menjelaskan, di klan kekaisaran, setiap anak yang merupakan keturunan klan kekaisaran Ji akan mulai berlatih nyanyian tulang mati ketika mereka berusia 12 tahun. Adapun untuk melewati ini sekte ke negara, sejauh mana Anda telah melatih keterampilan tersebut, dan yang mana dari 6 gerakan yang telah Anda latih, itu semua tergantung pada bakat Anda. Chen Feng diam-diam terkejut bahwa sehelai sutra yang tampaknya kecil ini benar-benar dapat mengubah nasional skill Song of the Dead Bones. Catatannya sangat detail. Tetapi karena ini adalah teks kuno dari Kerajaan Naga, secara relatif, banyak tempat yang agak tersentak-sentak. Jika tidak ada orang yang membimbing Anda, praktiknya mungkin tidak semudah itu. Meski begitu, ia sangat beruntung mendapatkan keterampilan nasional ini, karena ia memiliki tulang terbalik yang baru memenuhi syarat untuk budidaya. Hanya saja, hal yang sama juga berlaku pada keterampilan tradisional nasional ini, tidak terjadi dalam semalam. Setelah dilihat sekilas, ini lebih sulit daripada lagu naga emas, butuh waktu bertahun-tahun untuk berlatih sebelum Anda bisa mencapai apapun. Inilah alasan mengapa keturunan klan Ji Imperial mulai berlatih kungfu pada usia 12 tahun. Namun, Anda dapat mempelajarinya terlebih dahulu dan melihat apakah Anda dapat menemukan kekurangannya. Mungkin itu akan berguna saat dia melawan Chen Tianming lagi. Saya juga menerima sehelai sutra kuning ini. Semuanya kecuali segel kaisar, kata Chen Feng, menatap Bai Xing dengan penuh arti. Percakapan dengan orang-orang dari keluarga Bai membuahkan hasil. Saya mendapatkan relik ibu saya dan sutra Song of Dead Bones. Tentu saja banyak hal yang detailnya juga sudah diperjelas. Hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah melawan Chen Tianming. Sampai di sini perbincangan berakhir, dan pintu balai suanya akhirnya dibuka kembali. Jin Yu dan yang lainnya menunggu dengan tidak sabar di halaman. Melihat Chen Feng dan yang lainnya keluar, mereka bergegas menyambut mereka. Jin Yu terlihat sedikit bersemangat, dan ketika dia hendak berbicara, dia terkejut sesaat, lalu berkata dengan senyum canggung, "Apakah kamu sudah selesai berbicara?" Bahkan, dia juga menebak isi percakapannya. Pasalnya, rahasia pengalaman hidup Chen Kuang juga diketahui Istana Jinwang. Tentu saja, hanya dialah satu-satunya yang benar-benar tahu. Kita sudah selesai berbicara. Beberapa masalah sepele di antara orang tua. Chen Feng menyipitkan matanya, tertawa, dan tiba-tiba berkata, "Malam ini, kita harus makan di Istana Raja Jin. Pangsit yang kita makan terakhir kali enak, aku tidak tahu apakah masih ada lagi." Tentu saja, saya akan membiarkan Koki melakukannya. Jin Yinyu sangat senang dan melompat ke dapur. Chen Feng berencana untuk tinggal di Istana Raja Jin sampai malam, memanfaatkan kegelapan untuk menemukan Ning Xue, Hua Fengyang, Ruan Qingqiu, dan Luo Rongyan. Hingga saat ini, ia belum mau membeberkan kabar kepulangannya ke Yanjing ke publik. Tanpa melakukan apapun, saya bermain catur dengan Jin Yinyu dan bermain mahjong sebentar. Entah kenapa, bermain mahjong akhirnya berubah menjadi gairah di meja mahjong. Kayu keringnya dibakar habis-habisan hingga abunya pun hilang. Setelah itu, Chen Feng memakan pangsit di rumah Pangeran Jin yang terkenal di bawah kelengketan Jin Yinyu. Usai makan dan minum, kami istirahat sejenak dan memanfaatkan kegelapan untuk langsung menuju Qianzhou. Saat ini, halaman belakang Qianzhou tampak sangat ramai. Hampir setiap orang memiliki ponsel di tangan mereka, menelusuri Douyin. Bab 1192. Apa yang sedang kamu lakukan? Chen Feng menyipitkan matanya dan berjalan ke aula. Teman baik, sekelompok orang sedang bermain dengan ponselnya dengan kepala tertunduk. Itu hanya Hua Fengyang, dan beberapa gadis juga kecanduan. Presiden yang mendominasi Ning Xue, Ruan Qingqiu yang seperti anggrek, dan Luo Rongyan yang mendominasi. Beberapa dari mereka sedang bermain-main dengan ponselnya yang tidak sesuai dengan statusnya. Orang gila, kamu kembali. Ning Xue mengangkat kepalanya dan berteriak, dan beberapa orang berkumpul di sekelilingnya. Namun mereka tidak pernah meletakkan ponsel di tangan mereka. Dan suara berderak dari ponsel semua orang. Chen Feng mendengarkan dengan seksama, "Hei, bukankah ini suara gadis Wang Xinyao? Kalian semua menggunakan ponsel kalian, apa yang kalian lihat?" Dia mengambil ponsel dari tangan Hua Fengyang dan melihatnya. Di layar, Wang Xinyao sedang melakukan siaran langsung dan berinteraksi dengan netizen. Saat ini, seseorang mengirimkan kapal pesiarnya. Wang Xinyao di layar menjulurkan lehernya yang seperti angsa dan tertawa bahagia. Melihat ini,
Ning Xue buru-buru menjelaskan, dalam beberapa hari terakhir, kami sibuk mencoba membantu Wang Xinyao mengumpulkan suara. Selain menghabiskan uang untuk mendapatkan popularitas, Nona Ruan dan Nona Luo mengerahkan orang-orang mereka dari geng masing-masing menyelidiki suara Wang Xinyao. Wang Xinyao sendiri juga baik-baik saja. Selain beberapa konferensi pers, pencarian berita hangat, variety show, dan topik hangat lainnya, dia juga menyiarkan siaran langsung tepat waktu selama 2 jam setiap malam untuk berinteraksi dengan netizen. Sekarang di Douyin jumlah penggemarnya sudah melebihi 5 juta. Kita semua mengarahkan lalu lintas Wang Xinyao. Setiap 10 menit menggunakan Douyin, kita bisa mendapatkan suara untuk ratu industri hiburan, dan semuanya memilih Wang Xinyao. Setelah kerja keras beberapa hari ini, jumlah suara Wang Xinyao untuk ratu hiburan berada di peringkat kelima. Melihat Wang Xinyao tertawa dan bercanda di telepon, Chen Feng mengangguk puas. Dia benar. Gadis ini terlahir dengan selera variety show yang kuat. Namun, dia tampak serius dan berkata kepada Ning Xue dan Hua Fengyang dengan sangat serius, Xiao Xue, Fengyang, tujuan utama saya adalah membiarkan Wang Xinyao memenangkan mahkota ratu hiburan. Itu adalah untuk memenangkan tempat pertama. Sekarang peringkat kelima, bukankah itu terlalu rendah? Sejujurnya, dia sedikit marah. Sebelum pergi, saya sudah mengatakan kepadanya bahwa dia tidak peduli dengan uang, tetapi hanya peduli pada popularitas Wang Xinyao. Meski waktunya terlalu singkat, posisi kelima saat ini sungguh tidak bisa dibenarkan. Hua Fengyang menjelaskan, gila, masalah ini sangat rumit. Pertama-tama, waktunya terlalu singkat, dan sumber daya yang kami sediakan belum sepenuhnya dikerahkan. Dalam beberapa hari ke depan, penghitungan suara Wang Xinyao pasti akan meningkat secara signifikan. Selain itu, dalam beberapa hari terakhir, ada beberapa topik hangat di industri hiburan, seperti aktris yang menyembunyikan anak mereka, pasangan model selebriti yang sudah lama bercerai, Del, yang telah menekan penelusuran terpopuler yang kami rencanakan. Singkatnya, Wang Xinyao masih memiliki peluang hingga saat terakhir. Chen Feng mengangguk dan berkata, saya percaya Anda. Singkatnya, tidak peduli berapa banyak uang yang dihabiskan, tidak peduli cara apa yang digunakan, kali ini, Wang Xinyao harus diizinkan untuk memenangkan industri hiburan mahkota ratu. Biar saya katakan sejujurnya, saya bertarung dengan kekuatan di belakang Zheng Rong, dan pertarungan antara ratu industri hiburan adalah pertarungan antara saya dan dia, jadi saya harus menang. Melihat Chen Feng begitu serius, Ning Xue segera setuju, orang gila, jangan khawatir, saya akan terus meningkatkan investasi besok. Ruan Qingqiu tiba-tiba mengubah pandangannya dan berkata kepada Chen Feng, orang gila, mengapa tidak menggunakan kekuatan Qinxi? Misalnya, biarkan Tuan Li, Tuan Liu, atau Tuan Li Tongzu menyapa departemen publisitas stasiun TV dan mempromosikan Wang Xinyao. Anda dapat menulis salinannya berdasarkan tipu muslihat gadis-gadis Qinxi berjuang untuk menjadi ratu industri hiburan dan menyemangati gadis-gadis dari kampung halaman mereka. Jadi begitu hal itu terjadi, hal itu dapat merangsang kompleks kampung halaman masyarakat di seluruh provinsi Qin dan pasti akan mendatangkan banyak suara dan dukungan. Setelah mendengar saran Ruan Qingqiu, Chen Feng sangat gembira. Dia memuji Ruan Qingqiu, Qingqiu, ini ide bagus. Saya pribadi akan menelepon Tuan Liu nanti. Jika orang-orang di seluruh provinsi Qin datang untuk mendukung Wang Xinyao, maka popularitas Wang Xinyao pasti akan naik lagi. Nilai A. Saya harus mengatakan, ide ini sangat bagus. Ruan Qingqiu tersenyum dengan anggun. Melihat Ruan Qingqiu telah berhasil membuat rencana, Luo Rongyan tidak mau kalah dan berkata kepada Chen Feng, orang gila, arena pertarungan bawah tanah saya memiliki banyak orang yang cakap. Salah satunya adalah peretas komputer yang sangat kuat. Dia memberitahu saya, situs pemungutan suara memiliki celah besar. Dia mampu menyerang backend dan dengan mudah mengubah data. Saya sudah mengatakan kepadanya untuk mengubah jumlah suara dalam kisaran yang terkendali dan aman. Metodenya sangat sederhana. Tidak untuk menambah jumlah suara untuk Wang Xinyao, tetapi untuk mengurangi peningkatan jumlah suara untuk 4 besar. Dengan cara ini, meskipun ada masalah, data Wang Xinyao akan normal dan tidak ada yang ketahuan. Chen gila, dia berpikir sejenak, lalu tersenyum dan berkata, meskipun cara ini bertentangan dengan semangat kebenaran dan keadilan, kali ini saya mengizinkannya. Rongyan, tapi saya tetap ingin mengingatkan Anda bahwa itu harus dioperasikan dalam jangkauan terkendali. Jangan pernah ketahuan. Dimengerti. Luo Rongyan tersenyum lembut. Adegan ini langsung mengejutkan tubuh kurus Ning Xue. Kedua wanita ini, Ruan Qingqiu dan Luo Rongyan, tidak hanya cantik dan feminin, tetapi juga sangat cakap dan sangat dapat membantu Chen Feng.
Dan dia awalnya memiliki keuntungan besar dalam hal uang, tetapi dia berperilaku biasa-biasa saja. Dia benar-benar tidak mau melakukan ini. Pada saat ini, Chen Feng tiba-tiba berjalan ke arah Ning Xue, merangkul bahu Ning Xue secara sengaja atau tidak, dan berkata sambil tersenyum, faktanya, Ning Xue adalah kekuatan utama dalam pertempuran pencarian ini. Tolong bantu saya, jadi bahwa sinyal gadis ini bisa terbang ke langit. Semua orang begitu bersemangat sehingga mereka hanya bersorak. Ning Xue menatap Chen Feng dengan tatapan kosong, hatinya dipenuhi kehangatan. Perasaan ini sudah lama hilang. Chen Feng, seorang pria, selalu secara tidak sengaja memberinya perlindungan tanpa batas ketika dia berada pada titik terendah. Emosi negatifnya benar-benar hilang dan dia penuh semangat juang. Bersiaplah untuk bertarung demi Wang Xinyao besok. Ngomong-ngomong, siapa yang paling populer saat ini? Chen Feng tiba-tiba bertanya. Pertanyaan ini sepertinya ditanyakan secara sadar. Hua Fengyang menjawab, tak perlu dikatakan lagi bahwa Bai Xian adalah ayam goreng yang populer. Bai Xian memiliki terlalu banyak penggemar. Tidak ada yang bisa kami lakukan untuk mengatasinya. Jika dia memenangkan penghargaan lagi, perusahaan ini akan terlalu berlebihan. Popularitas Bai Xian memang tak tertandingi oleh selebritis biasa, apalagi Wang Xinyao yang baru debut. Sejujurnya, merupakan keajaiban bahwa Wang Xinyao berada di peringkat kelima. Chen Feng secara alami memahami hal ini, dan berkata kepada semua orang, saat ini, tidak ada yang lain selain popularitas Wang Xinyao. Sulit untuk membuat keputusan akhir sampai akhir. Selain itu, waktu penghitungan suara terakhir adalah All-Star konser malam itu. Pada saat itu, ini adalah kesempatan yang sangat penting untuk menunjukkan wajah seseorang, dan juga kesempatan untuk menyalip di tikungan terakhir. Apakah dia dapat melawan rintangan tergantung pada penampilan Wang Xinyao di konser. Senchi sudah setuju. Mengizinkan Leonard dan Sweetie mengudara untuk membantu Wang Xinyao. Jika saatnya tiba, pasti akan meledakkan seluruh tempat konser, dan juga akan membawa popularitas Wang Xinyao ke puncaknya. Apakah dia bisa merebut gelar Ratu Industri Hiburan dari tangan Bai Xian tergantung pada momen ini. Apalagi ini juga merupakan peluang bagus. Biarkan Bai Xian melihat bahwa Leonard favoritnya adalah memuji Wang Xinyao. Bab 1193. Keesokan harinya, kampanye seputar Wang Xinyao diluncurkan dengan lancar. Pertama, Chen Feng secara pribadi menelepon Liu Fengyan dan Li Tongzhu dan menjelaskan pentingnya masalah ini. Keduanya menaruh perhatian besar terhadap hal itu. Pada hari itu, stasiun TV di semua tingkatan melaporkan dan memandu perjuangan gadis provinsi Qin Wang Xinyao untuk menjadi ratu industri hiburan. Menggunakan kebanggaan daerah sebagai gimik selaras dengan masyarakat provinsi Qin dan mereka memilih satu demi satu. Lalu ada Ning Xue dan Hua Fengyang yang menghabiskan banyak uang untuk membeli postingan Weibo berbagai selebriti. Isi dari Weibo sangat sederhana, hanya menunjukkan dukungan sang bintang terhadap Wang Xinyao. Menyerukan para penggemarnya untuk memilih Wang Xinyao. Tergantung pada ukuran ruang kopi, harga postingan di Weibo juga berbeda. Dari puluhan ribu hingga ratusan ribu untuk beberapa selebritas internet, hingga jutaan atau bahkan puluhan juta untuk beberapa selebritas absolut. Hanya dalam satu hari, Ning Xue dan Hua Fengyang menghabiskan lebih dari 100 juta di Weibo. Terakhir, tipuan Luo Rongyan, peretas di arena bawah tanah diam-diam menunda pemungutan suara untuk 4 bintang wanita teratas. Hanya dalam satu hari, berkat upaya semua orang, suara Wang Xinyao melonjak hingga langsung mencapai 3 besar. Popularitas yang mengerikan tersebut menyebabkan media dan netizen berspekulasi tentang siapa raksasa yang berdiri di belakang Wang Xinyao, yang memiliki kemampuan untuk mempromosikan Wang Xinyao, seorang pendatang baru. Gara-gara perbincangan hangat itu, kembali menjadi perbincangan hangat. Pada gilirannya, popularitas Wang Xinyao meroket. Sekarang kami sangat dekat dengan bintang wanita kedua. Di bawah tren umum seperti itu, hanya masalah waktu sebelum Wang Xinyao naik ke posisi kedua. Apakah dia bisa menjadi ratu industri hiburan? Nyatanya, satu-satunya lawannya adalah bintang wanita nomor 1 Bai Xian. Dengan kata lain, pertarungan antar ratu di industri hiburan adalah pertarungan antara Wang Xinyao dan Bai Xian. Lebih dalam lagi, sebenarnya perselisihan antara Chen Feng dan Chen Tianming sudah mendekati akhir tahun, dan Yanjing perlahan semakin dingin. Menurut perakiraan cuaca, Yanjing akan menyebabkan gelombang dingin dalam beberapa hari terakhir. Saat itu, suhu seluruh Yanjing akan turun tajam. Meski Yanjing semakin dingin, hal itu tidak mempengaruhi kemeriahan Yanjing sama sekali. Besok adalah konser bintang sarang burung. Malam itu,
Ratu hiburan tahun ini akan dipilih. Yang mengejutkan semua orang adalah tahun ini ada pendatang baru bernama Wang Xinyao. Dengan popularitasnya yang luar biasa, ia menduduki peringkat kedua dalam daftar popularitas Ratu Hiburan. Satu suara mewakili popularitas satu orang, dan popularitas Wang Xinyao telah mencapai angka 23,41 juta. Popularitas seperti itu membuat banyak selebriti wanita yang telah berjuang selama separuh hidupnya merasa sangat malu. Karena popularitas mereka kalah dari pendatang baru Wang Xinyao. Namun, meski popularitas Wang Xinyao begitu kuat, ia tetap menempati peringkat kedua. Pasalnya, ada seorang aktris yang berhasil meraih mahkota Ratu Industri Hiburan selama bertahun-tahun berturut-turut. Ia merupakan raja unik di antara semua aktris di seluruh kerajaan naga, dan memiliki status yang tak tergoyahkan. Dia adalah Bai Xian. Adapun pemilihan Ratu Hiburan tahun ini, popularitasnya sejauh ini telah mencapai 31,23 juta. Popularitasnya hampir 8 juta lebih tinggi dari Wang Xinyao. Ini bukan angka yang kecil, hampir tidak mungkin bisa melampaui angka tersebut dalam 1,5 hari terakhir. Ning Xue dan yang lainnya masih mengeluarkan uang untuk itu, dan semua orang juga bekerja keras. Hanya untuk kesempatan terakhir memperjuangkan kesempatan Wang Xinyao. Tapi ketika semua orang sedang sibuk, Chen Feng menghilang. Selama beberapa hari, tidak ada jejak. Hari mulai gelap dan hujan turun secara sporadis. Di bawah cahaya terang kota Yanjing yang besar, kesejukan membasahi seluruh tubuh. Kuil Tianlong di pinggiran kota, di Gua Leiyin. Hujan rintik-rintik di luar, tapi suara kaset yang diputar bergema di dalam. Lalu ada seorang wanita yang mengomeli putranya. Di bawah cahaya redup, Chen Feng bersandar di dinding batu jalan rahasia. Karena saat ini kuil Tianlong tutup dan tidak ada turis. Dia tinggal di sini selama beberapa hari. Repeater di tangannya dimainkannya berkali-kali. Suara ibu terpatri dalam kepalaku sedikit demi sedikit. Dia melihat foto di tangannya, foto yang remang-remang dan menguning. Pemandangan di foto itu begitu hangat. Tiba-tiba, muncul lagi rasa sakit hati. Dia melihat ke samping ke dinding batu tebal, menghalangi segalanya. Mereka jelas sangat dekat, dan hanya ada tembok di antara mereka. Aku sangat ingin bertemu ibuku, tapi itu sangat sulit. Ini adalah jarak terpendek di dunia, namun juga merupakan jarak terjauh di dunia. Jarak yang dekat adalah tembok, namun jarak adalah pembeda antara hidup dan mati. Guk guk guk. Pada saat ini, telepon Chen Feng berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa itu adalah nomor yang dikenalnya. Wang Xinyao menelepon. Paman, kamu bilang kamu akan memberiku kejutan malam ini. Di mana kejutannya? Wang Xinyao sedang merias wajah dan mempersiapkan siaran langsung. Namun, Chen Feng memberitahunya sebelumnya bahwa dia akan memberinya kejutan besar malam ini. Dia tidak tahan lagi dan ingin mengetahui lebih banyak dari mulut Chen Feng sebelum siaran langsung. Karena ini kejutan, apa gunanya mengatakannya? Emosi Chen Feng disela oleh Wang Xinyao. Dia tersenyum pahit dan berkata, lupakan saja, melihatmu begitu cemas, aku akan memberimu pengingat. Sebenarnya, ini hanya untukmu. Kami telah mengundang seorang tamu untuk siaran langsung malam ini. Ngomong-ngomong, kedatangan tamu ini pasti menimbulkan sensasi di negara ini. Coba tebak siapa itu? Wang Xinyao menjulurkan lehernya, memikirkan tentang dengan hati-hati, dan bergumam, hari ini adalah saat yang tepat. Ada berita besar bahwa bintang film terkenal Leonard telah datang ke Kerajaan Naga. Saat dia berbicara, mata Wang Xinyao sendiri membelalak. Dia menutup mulutnya karena kegembiraan dan berkata dengan kaget, tidak mungkin, Paman, kamu mengundang Leonard untuk siaran langsung bersamaku. Ketika dia baru saja selesai mengatakan ini, pintu ruang ganti tiba-tiba terbuka. Orang-orang menjauh. Di kaca, dia melihat seorang pria yang sangat tampan. Ah! Jeritan terdengar dari telepon. Chen Feng memegang teleponnya jauh-jauh, tersenyum, dan menutup telepon. Saat-saat berikutnya harus menjadi saat yang patut dikenang dalam kehidupan Wang Xinyao. Dia keluar dari Gua Leiyin dan menemukan tempat dengan sinyal yang lebih baik. Dia juga membuka aplikasi video pendek Douyin dan menemukan Wang Xinyao, satu-satunya yang dia perhatikan. Dalam beberapa menit, siaran langsung dimulai. Ketika Leonard dan Wang Xinyao muncul di layar bersama-sama, rentetan serangan meledak, begitu pula penonton siaran langsung. Dalam waktu singkat, ia memecahkan rekor jumlah penonton tertinggi dalam sejarah siaran langsung Douyin. Di saat yang sama, popularitas Wang Xinyao juga meningkat. Untuk sementara waktu, popularitas Ratu Industri Hiburan meningkat pesat, hampir melampaui Bai Xian.
Setelah menontonnya sebentar, Chen Feng mematikan teleponnya. Awalnya saya berpikir untuk menampilkan Leonard dan Sweetie untuk mendukung Wang Xinyao selama konser. Namun, popularitas Wang Xinyao terlalu jauh tertinggal dari Bai Xian, sehingga Leonard hanya dapat digunakan untuk menghangatkan popularitas Wang Xinyao terlebih dahulu, sehingga kesenjangan tersebut berada dalam kisaran yang dapat diatasi. Dengan cara ini, Sweetie bisa digunakan untuk menyalip konser besok malam. Segala sesuatu yang bisa dilakukan telah dilakukan, dan pada akhirnya terserah pada Wang Xinyao sendiri. Bab 1194. Leonard, seorang superstar kelas dunia, muncul di ruang siaran langsung Douyin Wang Xinyao, yang langsung membuat siaran langsung Wang Xinyao menjadi pencarian panas. Pencarian populer semakin memanas, dan Douyin sendiri juga menerima berkah lalu lintas. Untuk sementara waktu, siaran langsung Wang Xinyao dan Leonard menjadi topik hangat di kalangan masyarakat. Jumlah penonton di ruang siaran langsung sebenarnya mencapai puluhan juta. Pada puncaknya, server Douyin hampir meledak. Dapat dikatakan bahwa kehidupan Wang Xinyao tiba-tiba mencapai puncak yang tidak dapat dicapai oleh artis wanita lain seumur hidupnya. Chen Feng sedang berbaring di pagar batu di pintu masuk Gua Leiyin, basah kuyup oleh hujan dan angin. Keadaan ini membuatnya merasa rileks dan nyaman. Saat ini, matanya menjadi dingin. 10 pria berbaju hitam secara misterius muncul di sampingnya, dan mereka berlutut serempak, berteriak serempak, "Saya telah melihat Tuan Dewa Kekuatan." Chen Feng tidak menyukai nama Dewa Kekuatan. Saya selalu memikirkan Salome mesum yang memakai celana ketat putih dan memiliki 4 lengan. Dia menghela nafas, berbalik, dan terkejut saat melihat orang itu berlutut di depan. Orang ini sebenarnya adalah seseorang yang dia kenal. "Kaisar Tang, apa yang kamu lakukan?" Pria berbaju hitam yang pertama kali berlutut ternyata adalah Kaisar Tang. Kaisar Tang mengangkat kepalanya, tetapi tetap menjaga keseriusannya, dan berkata, "Saya dulunya adalah Kaisar Tang, tetapi sekarang saya adalah pelayan Tuan Dewa Malam, Raja Senjata Tersembunyi dari 5 yang tersembunyi." Raja Senjata Tersembunyi. Chen Feng langsung geli. "Teman baik, saya mengganti nama panggilan saya, berpura-pura serius, dan mengira saya adalah orang lain." Sejujurnya, dia bahkan mengagumi Kaisar Tang. Sejak bertemu dengan lelaki tua ini selalu memberinya kejutan dari waktu ke waktu. Namun, dengan kekuatan Grandmaster perantara Kaisar Tang, dia mampu mendapatkan identitas Yin Yi. Kaisar Tang berkata, "Ya. Beberapa hari yang lalu, saya pergi ke Lembah Delapan Dewa, mengalami banyak ujian, diakui oleh Pendeta Agung, dan menjadi hamba Dewa Kekuatan. Dalam ujian tersebut, saya ingat bahwa tes kesetiaan adalah ya, bagaimana Anda bisa melewati rumput liar ini?" Chen Feng berkata dengan sedikit ejekan. Kerjasama antara Kaisar Tang dan Zheng Rong terjadi belum lama ini. Meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa dia picik, dia menyimpan dendam. Alasan Kaisar Tang dilepaskan adalah karena lelaki tua Chang Sui. Jauh di lubuk hatinya, dia sebenarnya skeptis terhadap Kaisar Tang. Kaisar Tang buru-buru berkata, "Yakinlah, Dewa Kekuatan, saya telah lulus ujian kesetiaan Pendeta Agung dan telah mengambil sub ilahi. Jika saya berani tidak menaati Dewa Kekuatan Guru, saya akan mati dengan menyedihkan." Chen Feng mengangguk dan berkata, "Baiklah kalau begitu, saya akan mempercayai Anda untuk saat ini. Yang lain, tolong beritahu saya nama Anda, dimulai dengan 5 tersembunyi atas." 5 tersembunyi atas 2, Lei Guang. 5 tersembunyi atas 3, Inestar. 5 tersembunyi atas 4, Tu Guo. 5 tersembunyi atas 5, Hao Kei. 5 tersembunyi di bawah, Asap. 5 tersembunyi bawah, 2, Cimu Yuanlong. 5 tersembunyi bawah, Yinlong. 4, Enke. 5, Dano. Setelah mendengarkan perkenalan diri 9 orang itu, Chen Feng pada dasarnya tidak ingat apapun. Banyak sekali orang yang tidak akan pernah mengenal satu sama lain dengan baik jika tidak akur untuk sementara waktu. Tidak apa-apa jika mereka semua orang asing, mudah dikendalikan. Tapi ada pembuat onar seperti Kaisar Tang di antara mereka, yang membuatnya sedikit takut untuk mempercayai 10 orang ini. Kecuali Raja Senjata Tersembunyi, semua orang harus mundur dan beristirahat dengan baik. Akan ada pertempuran sengit besok. Setelah banyak pertimbangan, Chen Feng meninggalkan Kaisar Tang dan menyuruh yang lain pergi. Ya, 9 orang lainnya dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan. Melihat Kaisar Tang masih berlutut, Chen Feng berkata tanpa daya, "Kita semua adalah kenalan, jadi berhentilah berpura-pura dan bangun." Kaisar Tang terkekeh dan berdiri.
Chen Feng mengerutkan kening dan berkata dengan marah, tidak ada orang lain sekarang, katakan padaku, apa rencanamu? Katakan, jangan main-main lagi. Aku menyelamatkan hidupmu berkali-kali, tapi itu tidak berarti aku tidak berani membunuhmu. Dengan kata-kata intimidasi ini, Kaisar Tang segera menjadi rendah hati. Dia melirik ke kiri dan ke kanan dan berbisik kepada Chen Feng, Pak Tua Chang Sui lah yang memintaku untuk mengikutimu sepanjang waktu. Pak Tua Chang Sui. Ekspresi Chen Feng menjadi serius dan bertanya, mengapa dia memintamu untuk mengikuti aku? Selain itu, dia cacat dan tidak bisa turun gunung. Mengapa kamu selalu takut padanya? Kaisar Tang sepertinya menyembunyikan sesuatu, mengertakkan gigi dan berkata, jangan tanya, aku hanya bisa mengungkapkannya banyak. Singkatnya, aku benar-benar tidak punya niat untuk menyakitimu kali ini. Aku tahu kamu akan mengadakan pertempuran besar besok, tunggu saja aku memberikan kontribusi. Melihat sumpah Kaisar Tang, Chen Feng berkata dengan penuh arti, baiklah, mari kita lihat bagaimana kinerjamu besok. Mustahil baginya untuk sepenuhnya mempercayai orang seperti Kaisar Tang. Dan ini sangat aneh, saya selalu merasa Kaisar Tang dan Pak Tua Chang Sui memiliki rahasia tersembunyi. Untuk menunjukkan ketulusan saya punya beberapa berita di sini yang dapat saya sampaikan kepada Anda untuk memberitahu Tuan Dewa Kekuatan. Kaisar Tang memalingkan matanya dan merendahkan suaranya dan berkata, kami menemukan beberapa berita penting dalam perjalanan ke sini. Besok Anda dan kehendak klan kekaisaran pertempuran tidak sesederhana yang terlihat di permukaan, ada banyak pukulan besar yang mengerikan datang. Dark Abyss, keluarga suci, keluarga Aogu, keluarga Dewa Tula. Setelah mendengar ini, Chen Feng tidak bisa bantu bertanya, bagaimana Anda tahu beberapa nama klan kekaisaran? Banyak orang tidak mengetahui keberadaan klan kekaisaran sama sekali. Meskipun Kaisar Tang adalah anggota keluarga kekaisaran, dia tidak tahu banyak tentang seluruh dunia keluarga kekaisaran. Dia bisa menyebutkan nama orang-orang dari 3 klan kekaisaran lainnya dengan mudah, dan dia juga bisa menyebutkan nama Dark Abyss. Dia harus curiga ada seorang ahli yang membimbingnya di belakang Kaisar Tang. Sejujurnya, Yang Mulia Dewa Kekuatan, seseorang meminta saya untuk mengirimi Anda pesan. Kaisar Tang melihat sekeliling dan berkata dengan lembut, Chen Tianming telah memberikan jalan buntu bagi Anda. Anda harus sangat berhati-hati besok. Jalan buntu. Chen Feng mengerutkan kening dan berkata, jalan buntu macam apa? Juga, siapa yang memintamu mengirimiku pesan? Orang tua ini menjadi semakin misterius saat dia berbicara. Kaisar Tang sedikit malu dan berkata, saya benar-benar minta maaf, Yang Mulia Dewa Kekuatan, saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa orang yang mengirimi Anda pesan itu adalah anggota klan kekaisaran keluarga Ji. Saya tidak tahu siapa itu secara spesifik. Adapun situasi kematiannya, tidak ada yang tahu apa itu, tapi singkatnya, Chen Tianming penuh percaya diri, telah menyiapkan cincin berlian, dan siap melamar Bai Xian. Itu sepertinya jalan buntu yang ada sangat mudah. Kentut. Mendengar ini, Chen Feng langsung marah. Dia memukulnya dengan satu telapak tangan, menghancurkan pilar pagar batu menjadi beberapa bagian. Kaisar Tang, tahukah kamu bahwa kamu membuatku sangat tidak bahagia? Kamu, sebagai manusia, suatu hari nanti akan mati karena kepintaranmu sendiri. Apa yang kukatakan itu benar atau salah? Aku hanya akan memberitahumu satu hal, jika kamu berani mempermainkanku lagi, aku pasti akan membiarkanmu mati dengan menyedihkan. Juga, tidak pernah ada kematian bagiku, Chen Feng. Bukan aku yang mati, tapi Chen Tianming. Setelah mengatakan itu, Chen Feng menendang dengan marah. Pagar batu di depan saya telah mengalami kesialan selama 8 kali seumur hidup, baru saja dihancurkan berkeping-keping, dan sekarang dirobohkan lagi. Bab 1195. Guk guk guk. Tepat ketika Chen Feng sedang marah, telepon berdering lagi. Dia dengan tidak sabar mengeluarkan ponselnya dan melihatnya, tetapi itu adalah nomor yang tidak dikenalnya. Suasana hatinya sedang buruk dan itu adalah nomor yang tidak dikenalnya. Dia tidak mau menjawab panggilan itu sama sekali dan siap untuk menutup telepon. Namun ketika saya menekan tombol merah, tiba-tiba saya menemukan bahwa 4 digit tengah nomor telepon semuanya 7. Angka ini menarik. Jempol saya langsung berhenti, dan akhirnya saya menggesek antarmuka ponsel dan terhubung. Halo, saya Huan Meng. Suara seorang wanita yang anggun dan terkendali terdengar dari ujung telepon yang lain. Huan Meng. Seorang gadis yang sangat cantik dengan cepat muncul di benak Chen Feng. Kecantikannya yang ekstrim hampir sebanding dengan Bai Xian. Ngomong-ngomong,
Gadis inilah yang menggunakan kartu keberuntungan untuk meramal nasibnya di gerbang Istana Delapan Dewa. Hasil ramalannya adalah dia adalah naga ajaib tingkat 5A. Apa yang kamu inginkan dariku? Chen Feng bertanya. Dia cukup terkejut karena Huan Meng bisa mendapatkan nomor teleponnya. Apalagi dia masih belum tahu siapa gadis ini. Dia masih berhati-hati terhadap kecantikan yang misterius dan tidak teridentifikasi. Malam ini, aku ingin mentraktirmu makan. Aku ingin tahu apakah Dewa Kematian bersedia memberimu hadiah. Huan Meng berkata dengan lembut. Makan malam. Chen Feng berkata sambil tersenyum, mari kita tunggu 1 hari lagi, aku mungkin sibuk akhir-akhir ini. Jika di masa lalu, apapun yang terjadi, gadis cantik seperti itu pasti akan pergi makan malam. Tapi besok adalah hari pertarungan yang menentukan dengan Chen Tianming, dan tidak ada waktu untuk makan malam bersama wanita cantik itu. Huan Meng berkata, aku tahu penguasa kematian cukup sibuk, dan besok adalah yang tersibuk. Namun, makan tidak hanya bisa mengenyangkan perut, tapi terkadang juga bisa menentukan nasib. Misalnya, seorang gadis bernama Jing Sui, dia takdir. Kamu di mana? Wajah Chen Feng tiba-tiba berubah dingin. Dia tidak pernah menyangka pihak lain akan mengancamnya dengan Jing Sui. Dan yang paling dia benci dalam hidupnya adalah ancaman. Hotel Shangri-La. Saya di kamar 2201. Setelah mengatakan itu, Huan Meng langsung menutup telepon. Meletakkan ponselnya, Chen Feng berpikir keras. Bagaimana fantasi ini mengetahui tentang Jing Sui? Hari itu di Yuntangmen dihancurkan oleh 10 tetua dan berada dalam kekacauan. Namun, dia, Bai Lang dan Bai Rui menemukan tubuh Jing Sui di tumpukan mayat. Setelah itu, dia melepaskan ikatan jarum penyegel tulang dan membunuh 10 orang tua itu. Pada akhirnya, mayat itu berbalik dan ketika sudah lemah, seorang pria misterius bertopeng muncul dan membuat kesepakatan dengannya. Jing Sui belum mati, tapi hanya 4 tahun sebelum dia dan Jing Sui bisa bertemu lagi. Semua ini adalah rahasia di dalam rahasia, mengapa Huan Meng ini mengetahuinya. Saat dia memikirkannya, Kaisar Tang di samping berkata dengan hati-hati, Dewa Kekuatan, apakah saya baru saja mendengar Anda memanggilnya Huan Meng? Apakah Anda tahu siapa dia? Chen Feng segera berbalik. Dari perkataan Kaisar Tang, dia sepertinya tahu siapa Huan Meng. Kaisar Tang mengangguk dan berkata, saya tidak yakin. Ada banyak gadis bernama Huan Meng, dan saya tidak tahu nama belakang Huan Meng yang Anda panggil. Saya hanya tahu bahwa Kaisar Klan Ji saat ini memiliki 4 anak. Yang bungsu putrinya dipanggil Ji Huan Meng. Putri Kaisar Surga. Chen Feng terkejut. Jika benar seperti yang dikatakan Kaisar Tang, hampir dapat dipastikan Huan Meng tersebut adalah putri Kaisar Langit. Pantas saja temperamennya begitu luar biasa dan asal-usulnya begitu hebat. Kamu dan 9 orang lainnya, tetaplah di sekitar Gua Leiyin dan waspada terhadap orang-orang Chen Tianming. Aku akan pergi menemui putri Kaisar Surga. Setelah memberikan instruksi kepada Kaisar Tang, Chen Feng segera turun gunung. Sesampainya di kaki gunung, kami memecahkan jendela mobil tepat di pinggir jalan. Setelah beberapa kali mengutak-atik, mobil mulai menyala. Mengemudi mobil, tekan pedal gas ke bawah, dan dengan ledakan, Anda akan terbang keluar. Setelah menempuh perjalanan jauh, setengah jam kemudian kami langsung sampai di Hotel Shangri-La. Memarkir mobil di pinggir jalan, dia menelepon Luo Rongyan dan menyuruh Luo Rongyan mengembalikan mobil dan memberikan kompensasi kepada pemiliknya. Lagi pula, mencuri mobil itu agak tidak etis. Setelah menelpon, dia langsung masuk ke hotel. Sesampainya di kamar 2201 lantai 22, ahli cilik membuka kunci pintu online dan dengan mudah membuka pintu dengan 3 klik dan 5 dibagi 2. Setelah pintu dibuka, tercium wangi yang menyegarkan. Yang terjadi selanjutnya adalah musik klasik barat yang sangat elegan bergema di ruangan itu. Chen Feng mendongak dan melihat Huan Meng mengenakan gaun merah yang elegan, seperti seorang putri, duduk di meja makan di depan jendela dari lantai ke langit-langit. Tuan Kematian, Anda di sini, datang dan duduk. Huan Meng berdiri dan memberi isyarat mengundang, tersenyum dengan anggun. Segera, dia secara pribadi menuangkan segelas anggur merah kepada Chen Feng. Chen Feng tidak ragu-ragu dan duduk tepat di seberang Huan Meng. Melihat ke meja, saya melihat lilin dan mawar, yang terlihat sangat romantis dan hangat. Ada juga beberapa masakan Prancis lezat yang terlihat sangat menggugah selera. Nona Huan Meng, saya sudah di sini, bisakah Anda memberitahu saya tentang Jing Sui? Dia tidak bermaksud berbicara omong kosong dengan Huan Meng.
Meskipun pihak lain berpakaian indah hari ini dan menyiapkan rangkaian daya tarik untuknya, dia tidak melakukannya. Tidak ingin membuang waktu. Tuan kematian, karena sudah waktunya makan, jangan terburu-buru. Mari kita bicara sambil makan. Huan Meng makan dengan anggun, dan setiap gerakannya ringan, lambat, dan indah. Chen Feng sangat tidak sabar. Dia hendak berbicara ketika dia mendengar Huan Meng berkata sambil makan, sebenarnya, saya datang ke sini kali ini untuk menyampaikan pesan. Anda membuat perjanjian dengan seseorang di Yuntangmen. Tetapi kamu tidak dapat melihat Jing Sui selama 4 tahun, dan kamu harus membantu orang itu membunuh seseorang. Benarkan? Chen Feng melihat ke kejauhan dan mengangguk. Ya, di gerbang Yuntang, setelah dia mengusir Bai Lang dan Bai Rui, dia memasuki pavilion Yuntang di bawah kepemimpinan pria bertopeng dan bertemu Jing Sui. Saat itu, Jing Sui terluka parah, sekarat dan hampir mati. Setelah sedikit penundaan, Jing Sui memutuskan bahwa tidak ada peluang untuk selamat. Memanfaatkan kesempatan ini, pria bertopeng itu membuat kesepakatan dengannya. Pria bertopeng itu memberi Jing Sui pil pelindung jantung, memungkinkan Jing Sui melindungi hidupnya untuk sementara, dan berjanji kepadanya bahwa dia pasti akan menyelamatkan Jing Sui. Namun, dia harus setuju untuk tidak bertemu Jing Sui dalam waktu 4 tahun. Terus terang, Jing Sui digunakan sebagai sandera. Dan dalam waktu 4 tahun, pria bertopeng itu akan memberinya tugas membunuh. Selama dia bisa menyelesaikannya, dia akan mengembalikannya ke Jing Sui dan menyatukannya kembali dengan Jing Sui. Saat itu, tubuhnya lemah dan tidak mampu menahan sama sekali. Selain itu, Jing Sui sedang sekarat, bahkan dengan pil Baoxin, itu tidak akan bertahan lama. Jadi, dia menyetujui pihak lain. Setelah memulihkan pikirannya, Chen Feng menyipitkan matanya dan berkata, siapa yang kamu minta aku bunuh? Juga, mengapa aku percaya bahwa kamu adalah utusan dari pria bertopeng itu? Huan Meng tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengeluarkan ponselnya telepon dan membuka video untuk ditonton Chen Feng. Dalam video tersebut, Jing Sui mengenakan gaun putih dan berpenampilan seperti peri, menatap kamera dengan ekspresi acuh tak acuh. Setelah menonton video tersebut, Chen Feng mengerutkan kening. Terlihat video tersebut diambil baru-baru ini. Huan Meng berkata, orang yang diminta untuk kamu bunuh tidak akan pernah menekanmu, karena orang ini adalah musuhmu, namanya Chen Tianming. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.